Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan kerja praktek yang kedua di PT Gresik Migas dengan dosen pembimbing Pak Royan Firdaus. Nama saya Muhammad Dafa Pramudya, NBI 1421900192. Nama saya Wahyu Arinda Putra, NBI 14219111. Nama saya Ardi Nur Saputra, NBI 1421900193. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dengan perkembangan dunia industri serta semakin majunya akan ilmu pengetahuan, maka mahasiswa dituntut untuk bekerja mandiri dan mempunyai suatu keahlian atau keterampilan agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Maka dari itu dilakukanlah kerja praktek, di mana merupakan suatu kegiatan penempatan mahasiswa di sebuah departemen di perusahaan agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmunya serta mengetahui bagaimana operasional perusahaan. Kerja praktek sendiri juga menjadi syarat penting dalam kurikulum setiap jurusan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program studi S1 Teknik Mesin. Dengan adanya program kerja praktek ini, diharapkan untuk melatih mahasiswa dengan belajar dari dunia kerja secara langsung, agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta untuk memperluas pandangan dan wawasan mahasiswa terhadap dunia kerja. Tujuan kerja praktek. Adapun tujuan dari kerja praktek adalah satu, memperoleh wawasan sehingga dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki dengan kebutuhan di dunia kerja. Dua, kemampuan untuk bersosialisasi atau beradaptasi dengan situasi kerja yang sebenarnya. Tiga, membina kerjasama yang baik antara kampus yang bersangkutan sebagai lembaga pendidikan dengan instansi atau perusahaan yang terkait. Kemudian yaitu manfaat dari kerja praktek. Manfaatnya yaitu pertama, pemahaman dalam dunia kerja yang diberikan kepada mahasiswa. Kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan dapat membandingkan antara teori dengan kondisi kerja yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memperoleh pengalaman belajar dan bekerja sama sesuai dengan kondisi dan situasi pekerjaan nyata di dunia industri. Lalu titik 4, profil perusahaan. Sejarah perusahaan PT Gresik Migas atau sering disebut dengan PTGM adalah merupakan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten Gresik, didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006, yang kemudian ditindaklanjuti dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian yang tercatat pada Akta Notaris tanggal 29 November 2007 nomor 43 melalui Notaris Arif Hidayat, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 08065 titik AH 0,1 titik 01 tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008
tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan. Manajemen perusahaan umum. Struktur organisasi PT Migas Perseroda. Next. Yang selanjutnya yaitu model struktur usaha perusahaan, di mana perusahaan memperoleh pasokan dari Pertamina PHO, WMO, kemudian disalurkan kepada Persero PT Gresik Migas dan kemudian dialirkan menuju pelanggan atau komersil. Next. Kemudian bab 2. Bab 2 yaitu proses produksi. Alur proses produksi pertama yaitu titik serah dari Pertamina Hulu Energi, di mana titik serah ini memberikan bahwasannya dari Pertamina diserahkan kepada PT Gresik Migas. Kemudian valve yang berukuran 8 inch. Valve ini merupakan sebuah alat untuk mengatur besar kecilnya gas yang keluar dari pipa inlet. Dan valve ini bisa disebut dengan katup bola, katup gerak rotasi seperempat putar yang menggunakan disk berbentuk bola untuk menghentikan atau memulai aliran cair atau gas. Kemudian ketiga yaitu SDV atau shutdown valve. Shutdown valve ini adalah katup penonaktifan adalah katup yang digerakkan yang dirancang untuk menghentikan aliran cairan berbahaya. Setelah mendeteksi peristiwa berbahaya, ini memberikan perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebocoran gas bagi manusia, peralatan, dan lingkungan. Katup penutup ini merupakan bagian dari sistem instrumentasi keselamatan. Yang keempat yaitu filter. Filter merupakan sebuah alat yang menyaring gas basah dari pipa inlet yang masih terdapat kotoran dan menuju ke kontrol valve. Pemisah air dan gas adalah peralatan yang digunakan untuk memisahkan campuran gas dan air menjadi komponen terpisah. Ada banyak jenis pemisah gas air, masing-masing memiliki kemampuan pemisah gas yang berbeda dan digunakan di industri yang berbeda. Kemudian FCV atau Flow Control Valve merupakan sebuah alat untuk mengatur pressure atau tekanan gas yang masuk sesuai dengan settingan pada flow komputer dan bisa disebut juga dengan katup kontrol. Katup kontrol yang mengatur aliran atau tekanan gas. Katup kontrol biasanya merespon sinyal yang dihasilkan oleh perangkat independen seperti flow meter. Keenam yaitu Canalta Dual Chamber. Merupakan sebuah alat untuk menghitung perhitungan untuk konsumen. Isi dari Canalta Dual Chamber yaitu lempengan plat berbentuk lingkaran yang bernama orifice plat. Canalta Dual Chamber memungkinkan pengukuran aliran yang akurat, inspeksi plat orifice, dan penggantian tanpa merusak atau mengurangi tekanan pada aliran gas. Kemudian selanjutnya yaitu orifice plat. Orifice plat yaitu perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran, untuk mengurangi tekanan atau membatasi aliran dalam dua kasus terakhir yang sering disebut sebagai plat pembatasan. Kemudian yang selanjutnya adalah check valve atau swing check valve. Adalah sebuah katup pelepas tekanan yang digerakkan oleh tekanan statis dari katup dan ditandai dengan pembukaan yang cepat. Pressure safety valve ini biasa digunakan untuk fluida gas. Kemudian valve sebagai outlet dari keluarnya gas merupakan sebuah alat untuk mengatur besar kecilnya gas yang keluar dari pipa outlet. Dan valve ini bisa disebut dengan katup bola.
katup dengan rotasi seperempat putar yang menggunakan disk berbentuk bola untuk menghentikan atau memulai laju aliran gas. Selanjutnya yaitu central gas detector, di mana central gas detector ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas di suatu tempat atau ruangan pada saat mengalami kebocoran. Kemudian selanjutnya yaitu panel box, di mana sebuah box yang terbuat dari beberapa bahan material mulai dari besi, aluminium, dan sejenisnya, pengantar listrik dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan, yang mana fungsi utamanya adalah pengaman dan kerapian suatu instalasi listrik serta menyalurkan data dari sensor menuju ke flow komputer. Kemudian panel box kabel tree. Ini merupakan sebuah box yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan dengan fungsi pengamanan dan kerapian suatu instalasi listrik, menyalurkan data dari sensor menuju ke Barton card, dan kemudian lanjut ke flow komputer. Selanjutnya yaitu regulator, detektor. Atau bisa disebut juga dengan regulator. Ini merupakan detektor tipe perpindahan yang mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal tekanan dengan menutup lubang nozzle dengan plat datar yang disebut dengan flapper. Ini membatasi aliran fluida melalui nozzle dan menghasilkan sinyal tekanan yang menuju Barton dan flow komputer. Untuk regulator ini ada 3, yaitu detektor volume, dan detektor pressure dan temperatur. Kemudian ada box valve. Box valve ini merupakan sebuah tempat di mana gas ini setelah melalui output akan dicek apakah mengalami kebocoran atau tidak. Terus dari box valve ini kita akan menyadari apabila ada kendala mengenai terjadinya kerusakan atau urgent mengenai kebocoran gas melalui box valve ini. Kemudian terakhir yaitu titik serah, di mana titik serah ini merupakan penyaluran gas dari pipa metering ke titik serah menuju PGN atau Pertamina Gas Negara, kemudian diolah atau langsung disalurkan dari PGN ke konsumen dari PGN tersebut. Next. Lalu lanjut bab 3, keselamatan dan kesehatan. Spesifikasi alat pelindung diri atau APD. 1. Helm pengaman. Helm pengaman digunakan agar tidak terkena benturan atau pukulan. Yang kedua, sepatu safety. Sepatu safety ini digunakan sebagai pelindung kaki. Yang ketiga, pakaian kerja cuddleback. Digunakan untuk saat bekerja. Yang keempat, air plug. Digunakan agar tidak terkena kebisingan suara gas yang terlalu keras. Yang kelima, alat pemadam kebakaran. Digunakan untuk memadamkan api ketika ada api di daerah perusahaan. Bab 4, pengendalian mutu. Bab 4, pengendalian mutu. 1. Pengertian quality control atau kendali mutu. Pengertian quality control atau yang disebut
juga dengan kendali mutu merupakan sebuah proses penelitian produk yang dilakukan perusahaan selama proses produksi yang berlangsung, guna menjaga serta memperoleh kualitas produk yang telah ditentukan kriteria serta standarnya. Yang kedua, tujuan quality control atau kendali mutu. Sebuah perusahaan dalam melakukan kendali mutu memiliki berbagai tujuan. Berikut beberapa tujuan adanya quality control pada sebuah perusahaan. Tujuan pertama untuk mengawasi proses produksi sebuah barang maupun jasa sebuah perusahaan. Tujuan yang kedua untuk mengawasi setiap tahapan yang ada dalam kaitannya dengan proses produksi barang atau jasa tersebut. Tujuan ketiga untuk memastikan setiap barang maupun jasa yang dibuat oleh perusahaan tersebut agar terjaga kualitasnya. Tujuan keempat adalah mampu merekomendasi pengolahan ulang terhadap produk maupun jasa yang memiliki kualitas rendah. Tujuan yang kelima adalah mampu memberikan rekomendasi kepada pemimpin perusahaan agar produk yang diciptakan dapat maksimal. Yang ketiga, jenis quality control atau kendali mutu. Berdasarkan produk kendali mutu atau quality control dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu quality control internal dan quality control eksternal. Untuk quality control internal sendiri, jenis pengendalian mutu yang pertama adalah quality control internal yang merupakan bentuk pengendalian mutu yang memiliki hubungan secara dalam pembuatan protokol internal yang dibuat sebagai perusahaan serta pengecekan sistem produksi. Untuk quality control eksternal, jenis pengendalian mutu yang kedua adalah quality control eksternal yang merupakan bentuk pengendalian mutu yang memiliki kajian dengan berbagai produk serta data sebuah perusahaan yang nantinya akan dikirim ke perusahaan eksternal yang tidak memiliki afiliasi. Untuk yang keempat, proses quality control kendali mutu. Proses kendali mutu PT Gresik Migas. 1. Pengawasan penyaluran gas dari Pertamina WMO ke PT Gresik Migas. Yang kedua, menerima dan menganalisis data Gascom dari Pertamina WMO. Yang ketiga, pemeriksaan dan set point data pada Flowcom. Yang keempat, pengiriman data ke konsumen PGN. Yang kelima, pengawasan penyaluran gas ke PGN lewat pipa. Yang keenam, pengawasan dan pencatatan pressure, flow, dan temperatur agar sesuai set point pada data, backup data dari Pertamina. Next. Teknik perawatan dan perbaikan. Pengertian maintenance. Maintenance jika diartikan dalam bahasa Indonesia ialah pemeliharaan, yaitu tindakan yang dilakukan terhadap suatu alat atau produk agar produk tersebut tidak mengalami kerusakan. Tindakan yang dilakukan yaitu meliputi penyetelan, pelumasan, pengecekan pelumasan, dan penggantian spare part yang tidak layak lagi. Pemeliharaan dilakukan sebelum suatu alat atau produk mengalami kerusakan dan mencegah terjadinya kerusakan, sedangkan perawatan. Macam-macam maintenance.
Preventive maintenance merupakan sebuah tindakan pemeliharaan yang terjadwal dan terencana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen atau alat dan menjaganya selalu tetap normal dan selamat dalam operasi. Routine maintenance merupakan sebuah kegiatan pemeliharaan terhadap kondisi dasar mesin dan mengganti suku cadang yang aus atau rusak yang dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari. Periodic maintenance merupakan sebuah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu sekali dan dengan cara menggunakan inspeksi secara berkala dan berusahakan memulihkan bagian mesin yang cacat atau yang tidak sempurna. Running maintenance merupakan sebuah pekerjaan perawatan yang dilakukan pada saat fasilitas produksi dengan keadaan kerja. Tujuan maintenance. Tujuan maintenance adalah mendukung keunggulan bersaing pemeliharaan perusahaan berusaha menjaga agar sarana atau fasilitas selalu dalam kondisi siap pakai untuk proses produksi sesuai dengan rencana dan tidak mengalami kerusakan tersebut digunakan dalam proses produksi. Proses perbaikan dan perawatan. Proses pengerjaan perbaikan dan perawatan di PT Migas tersebut biasa dilakukan dengan metering gas stasiun dan biasa dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dari PT Lintas Nusantara Gas. Ada beberapa proses sebagai berikut. 1. Proses validasi dilakukan setiap bulan sekali dengan melakukan pengecekan transmistor apakah ada kebocoran atau tidak layaknya saluran yang digunakan. 2. Proses kalibrasi untuk melindungi kepentingan umum di sektor industri migas dan perdagangan perlu adanya jaminan dan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dan dalam pemakaian satuan ukur, standar satuan, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya. Oleh sebab itu, tera dan kalibrasi atau ukur harus rutin dilakukan setidaknya 1 tahun sekali. Next. Bab keempat yaitu tugas khusus. Tugas khusus yaitu shutdown valve atau SDP, yaitu berfungsi untuk menutup dan membuka aliran fluida, gas dan minyak. Valve ini bekerja menggunakan air instrumen atau udara untuk dapat membuka atau menutup aliran fluida, dan valve ini juga menggunakan solenoid sebagai salah satu alat penggerak valve-nya. Valve ini bisa dihubungkan dengan aliran listrik apabila terjadi suatu kejadian seperti kebakaran dan lain-lain, agar tidak menimbulkan ledakan di saat aliran fluida sedang online. Valve ini biasanya ditempatkan di jalur suction dan discharge sebagai salah satu alat safety. Valve ini banyak digunakan oleh perusahaan migas di dunia guna mencegah terjadinya ledakan saat ada sumber api dari luar ataupun dari dalam pipa.
Valve ini mempunyai sebuah tabung bernama aktuator. Aktuator ini berfungsi sebagai alat tangki atau penampung tekanan air, instrumen atau udara. Tekanan air instrumen menggerakkan yoke stem as valve yang digunakan untuk menggerakkan valve-valve yang ada di dalam sudan valve. Dan valve ini memiliki indikator yang bernama annunciator. Annunciator ini berfungsi untuk melihat tulisan open atau close. Jadi kita bisa memonitor di lapangan apabila ingin melihat keadaan valve tersebut sudah terbuka atau tertutup. Valve ini biasa digunakan secara manual, yaitu dengan cara menarik handle tuas yang ada di samping solenoid valve. Solenoid valve akan bekerja blow down atau membuang tekanan udara sehingga aliran udara akan hilang dari tabung aktuator. Lalu setelah hilang, valve ini akan menutup atau membuka tergantung dari jalur pipa. Kemudian yaitu filter. Filter untuk memisahkan partikel kering dari gas atau udara pembawanya. Di dalam filter, aliran gas yang kotor akan partikel masuk dalam beberapa longsoran filter yang disebut dengan kantong atau cloud bag yang berjajar secara paralel dan meninggalkan debu pada filter tersebut. Aliran debu dan gas dalam filter bag melewati kain atau fabrik ke segala arah. Partikel debu tertahan di sisi kotor kain, sedangkan gas bersih akan melewati sisi bersih kain. Konsentrasi partikel inlet bag filter adalah antara 100 mg per milimeter kubik sampai 1 kilo per milimeter kubik. Debu secara periodik disisihkan dari kantong dengan goncangan atau menggunakan aliran udara terbalik, sehingga dapat dikatakan bahwa bag filter adalah alat yang menerima gas yang mengandung debu, menyaringnya, mengumpulkan debunya, dan mengeluarkan gas yang bersih ke atmosfer. Debu secara periodik disisihkan dari kantong dengan goncangan dan menggunakan aliran udara terbalik. Kemudian selanjutnya adalah cek safety valve. Cara kerjanya yaitu paling umum swim check valve dipasang secara horizontal untuk mengatur aliran tekanan tinggi. Aliran fluida yang bertekanan dan mendorong cakram berayun ke atas sehingga terbuka jalan untuk fluida masuk melewatinya. Setelah aliran berhenti, tekanan menurun mencapai di bawah cracking pressure batas nilai tekanan minimum yang sudah ditentukan. Cakram kemudian berayun kembali ke posisi semula, bersandar pada dudukannya dan aliran akan tertutup. Jika terjadi aliran balik tiba-tiba pada saat pengaliran berlangsung, cakram secara otomatis akan tertutup karena adanya gravitasi dan tekanan balik dari aliran tersebut. Fungsinya yaitu dapat diterapkan ke berbagai media cair dan gas seperti minyak, asam nitrat, urea, dan sebagainya. Swing check valve terutama digunakan pada sistem perpipaan industri. Kemudian yaitu central gas detector. Sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas di suatu tempat atau ruangan pada saat kebocoran gas. Prinsip kerja yaitu alat pendeteksi ini mendapatkan daya dari listrik dan ada pula yang menggunakan baterai. Cara kerjanya pertama, ketika detektor mengukur konsentrasi gas di sebuah area, sensornya bereaksi terhadap gas kalibrasi yang akhirnya menunjukkan pada skala tertentu. Tanda peringatan akan otomatis muncul ketika konsentrasi gas telah melewati batas skala aman. Cara menjaga ketahanan gas detektor tidak perlu sulit, cukup dikalibrasi secara berkala untuk memastikan skalanya tetap akurat. Jangka waktu kalibrasi umumnya dilakukan per 6 bulan atau per setahun. Kemudian yaitu regulator detektor. Regulator detektor adalah sebuah katup yang mengontrol tekanan cairan atau gas nilai yang diinginkan menggunakan umpan balik negatif dan dari tekanan yang dikontrol. Regulator digunakan untuk gas dan cairan dan dapat menjadi perangkat integral dengan menggunakan tekanan pembatas dan sensor semua dalam suatu tubuh atau terdiri dari sensor tekanan terpisah, pengontrol, dan katup aliran. Prinsip kerjanya yaitu perpindahan yang mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal tekanan dengan menutup lubang nozzle dengan pelat datar yang disebut dengan flapper. Ini membatasi aliran fluida melalui nozzle dan menghasilkan sinyal tekanan yang menuju button dan flow counter. Regulator ada 3, yaitu regulator detektor volume untuk mengecek volume dari suatu aliran, kemudian ada detektor pressure mengetahui tekanan, dan detektor temperatur untuk mengetahui temperatur pada area kerja. Kemudian bab penutup. Kesimpulannya yaitu setelah melaksanakan magang di PTGM, proses serta interaksi kegiatan magang dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan magang, mahasiswa dapat belajar lebih teliti, profesional, tanggung jawab secara ulet dalam melaksanakan tugas di PTGM.
Dalam melaksanakan magang, mahasiswa mendapatkan kegiatan magang yang positif karena mahasiswa mendapatkan kegiatan yang meningkatkan kompetensi dalam dunia kerja dan memberikan pengalaman kerja dalam suasana dan kondisi dunia kerja dalam PPKM. Next. Untuk saran sendiri, adapun saran yang disampaikan oleh penulis kepada PT Gresik Migas sebagai berikut. 1. Untuk dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada para pekerja tentang betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Untuk dapat membuat kebijakan yang membuat karyawan mematuhi aturan yang telah ditetapkan kepada serta keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan maupun perkataan yang tidak sesuai. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussein,